Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil arsyil majid wa rabbul arsyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kun fayakun. Segala puja dan puji syukur dihaturkan, dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang agung, zat yang mulia, zat maha suci, maha bersih. Jagalah baik-baik wadak raga ini, bersih dan sucikanlah. Yang pertama, wadak raga otak di kepala ini, wadak raga pikiran di kepala ini. Yang kedua, rawat, jaga dan bersih serta sucikan wadak raga yang ada di hati ini. Yang ketiga, bersih dan sucikan, jaga dan rawatlah wadak raga yang ada di perut ini. Dan yang keempat, wadak raga yang ada di kemaluan ini. 4 wadak ini adalah merupakan wadak hakiki, tempat tinggalnya ruh dan nur Muhammad. Maka jaga dan rawat wadaknya, cangkangnya baik-baik, agar sesungguhnya silaturahmi terjalin dengan sempurna perjalanan ini. Allah merahmati dan memuliakan kita semua. Kenikmatan itu ada 2, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia letaknya pada kerongkongan perut dan kemaluan. Kenikmatan akhirat letaknya di hati, di kolbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukurlah di kehidupan ini kita belajar ilmu hakikat, karena tidak mustahil sepanjang hidup kita di atas punggung bumi, usia kita pun bertambah, jumlah daripada umur ini bertambah, tetapi semakin banyak manusia di muka bumi ini tidak pernah memahami dan tidak mau mengkaji dan menganalisa apa hakiki daripada sholat ini. Apa hakiki daripada sholat ini? Apa hakiki daripada sholat ini? Ketika kita mendengarkan kumandang suara azan, Allah menyebut namanya sendiri, Allahu Akbar sampai selesai. Allah bersyahadat kepada Rasul utusannya, dan Rasul utusannya bersyahadat atas nama Allah, karena ketuhanan, ketauhidannya sampai selesai. Allah menyebut namanya sendiri, memanggil namanya sendiri, agar hambanya yang mendengar datang bertemu dengannya. Maka hakiki daripada sholat adalah bertemu dengan Allah. Sudahkah kita bertemu sepanjang hidup kita melakukan ibadah sholat? Banyak sekali yang datang melakukan ibadah sholat hanya sekedar memenuhi kewajiban, mengamalkan gerak-gerik sholat takbir sampai dengan salam, mengamalkan hafalan bacaan-bacaan sholat, tetapi dia tidak mampu menjawab ketika ditanya, sudahkah engkau bertemu? Sudahkah engkau bertemu dengan penciptamu? Dia memanggilmu melalui kumandang suara azan agar engkau bertemu dengannya.
Sudahkah engkau bertemu? Apakah di waktu takbir? Kalau engkau tidak bertemu di waktu takbir, sudahkah engkau bertemu di waktu ruku? Kalau engkau belum bertemu di waktu ruku, sudahkah engkau bertemu di waktu sujudmu? Dan kalau engkau belum bertemu di waktu sujudmu, sudahkah engkau bertemu di waktu duduk di antara dua sujud? Ketika engkau sudah bertemu, baru engkau bersaksi ketuhanan Allah, dan Allah pun bersaksi kerasulan dirimu sebagai Muhammad waktu engkau bertahiyat atau bersyahadat. Bertemu dulu baru kita bersaksi, bertemu dulu baru kita bersyahadat, bertemu dulu baru kita tunjuk jari alif, jari syahadat kita. Jauh tidak berjarak, dekat menjadi tiada. Itulah hakiki daripada pertemuan di waktu kita mengamalkan gerak-gerik sholat takbir sampai dengan salam. Tetapi kalau seorang hamba Allah rutinitas melakukan ibadah, mengamalkan gerak-gerik sholat takbir sampai salam 5 waktunya tidak pernah lepas, namun hanya sekedar mengamalkan bacaan, mengamalkan gerak-gerik sholat, maka bisa dibayangkan berapa jumlah tahun usia dirinya sepanjang hidup di atas punggung bumi tidak pernah bertemu dengan Allah. Itulah orang yang mengamalkan gerak-gerik sholat dan mengamalkan hafal bacaan sholat tetapi tidak tahu ilmu sholatnya. Itulah secara kulit zahir dia mengamalkan gerak-gerik jasmaninya, tetapi hakiki daripada ilmu gerak sholat takbir sampai dengan salam dia tidak pernah memahaminya. Maka pentingnya belajar ilmu isi, ilmu hakikat, ilmu isi daripada zahir, isi daripada kulit ibadah ini. Bukankah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat, mengajarkan kepada kita takbir sampai dengan salam setelah dia bertemu dengan Allah di mustawa, di sidratil muntaha, mi'raj namanya. Maka hakiki daripada solat itu adalah bertemu dengan Allah pencipta kita. Tujuannya adalah bertemu kepada Allah Sang Yang Maha Khalik, yang berkuasa dan menghendaki. Maka tiada lagi hitung dagang di antara kita dengan pencipta, baik menyangkut amal, dosa dan pahala. Kalau sudah bertemu dengan sang pemilik kekasih ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah bertemu dengan Al-Malik, Maharaja di atas raja, maka segala kekayaan pahala, amal maupun dosa sudah lebur dengan sendirinya. Karena kita tidak pernah mencintai Allah dengan mengharapkan pamrih. Kita mencintai Allah penuh dengan maksimal totalitas kasih sayang untuk mendapatkan ridhonya. Dan itu pun perjalanan yang bersifat ikhlas, perjalanan yang bersifat rahasia di atas rahasia, pertemuan yang diakibatkan karena cinta yang tiada terungkap dan tidak pernah meminta balasan pamrih. Cinta bertemu cinta, Allah bertemu Allah, hakiki bertemu hakiki, halus bertemu maha halus. Pertemuan itu sajalah yang menjadi target dan tujuan kehidupan hamba Allah dalam beribadah. Wa ma khalaqtud jin wal insi illa liya'bud. Itulah inti dan kulminasi titik puncak daripada ibadah solat 5 waktu sehari semalam. Kalau sudah bertemu, maka tidak lagi mengenal waktu pertemuan itu. Maka sudah masuk kepada makom kedua, fa ainama fasama wajhullah. Di mana engkau menghadap, di situ wajahnya Allah. Maka kapan dan dimanapun engkau tetap bertemu dengannya.
Duduk bertemu, berdiri engkau bertemu, berjalan engkau bertemu, kapan dan dimanapun engkau selalu bersamanya. Allahu ladunka, Allahu laduni. Itulah pertemuan sejati. Fa inni qarib, dan Allah teramat sangat dekat dengan hambanya. Saking dekatnya tiada lagi terbedakan. Jauh tidak berjarak, dekat menjadi tiada, seperti kristal yang tertancap ataupun dituangkan di dalam air. Tiada lagi terbedakan antara air yang berwarna putih ataupun bening tiada berwarna. Sama dengan kristal, sudah lenyap dan lebur. Seperti gula yang larut di dalam air. Manislah yang didapatkan dengan rasa. Hanya rasa yang menemukan manis itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kalau kita menghitung terlampau banyak manusia yang tidak pernah faham tentang kisah makna hakikat melakukan sholat ini, melakukan ibadah sholat ini, hanya mengamalkan gerak-gerik, mengamalkan hafalan bacaan, tetapi tidak pernah bertemu dengan pemilik kalimat kalam, tidak pernah bertemu. Padahal azan itu adalah mengundang terjadinya majelis pertemuan antara jamaah di masjid, umat hamba dengan penciptanya. Begitupun pertemuan dalam kesendirian di antara infirodi yang satu dengan yang lainnya. Kisah pertemuanlah segala itu terjadi. Diakibatkan kerinduan dan cinta yang menggelegar dan membahana, sehingga diamalkan melalui pertemuan. Apabila sudah bertemu maka makrifat namanya. Maka kisah perjalanan pertemuan itu diawali dengan niat ilaihi anta maksud, waridoka matlub, a'udini mahabbah wa ma'rifat ya jalal wal ikram. Allah, engkaulah aku maksud, ridomu, kasih sayangmu, restumu, rahmatmu yang aku cari, cintamu, kehendakmu yang aku cari. Dengan dasar cintamu aku bertemu dengan engkau, ma'rifatku padamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.